Halo semua, apa kabar? Kembali bersama saya Chang Lao She di acara Kelimpahan Alkitabiah. Buat yang belum kenal saya perkenalkan diri dulu. Ini adalah acara tentang keuangan, tapi dari sisi rohani. Ini bukan acara rohani pada umumnya lah. Jadi saya banyak bahas mengenai keuangan, mengenai pekerjaan, karir, segala macam. Saya bukan pendeta, saya ibadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Pekerjaan saya adalah konsultan keuangan. Saya jual produk juga, asuransi Allianz. Kalau ada yang tertarik mau tanya-tanya silakan. Sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu dulu kalau saya punya channel YouTube dan IG. Isinya adalah acara yang hari Sabtu ini sama renungan harian. Saya bikin renungan harian juga. Kalau misalnya ada yang tertarik, silakan subscribe ke saya punya YouTube sama IG. Namanya adalah Kelimpahan Alkitabiah. Sekali lagi namanya adalah Kelimpahan Alkitabiah. Nah, hari ini saya mau bawa topik judulnya adalah agen perubahan. Agen perubahan itu apa sih? Banyak orang itu datang ke dunia ini tidak menyadari apa yang mereka harus lakukan di dalam hidup. Jadi orang itu umumnya mereka mikir cuma kayak begini doang nih. Oh ya, pertama saya lahir, saya pergi ke sekolah, saya bekerja, saya punya keluarga, saya punya anak, lalu anak-anak menikah, lalu saya pensiun, lalu saya mati. Ini namanya siklus kehidupan. Jadi kita ini manusia, kita ini bukan binatang. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu menciptakan kita tuh dengan satu tujuan yang spesifik. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, yang kita perlu tahu dulu itu apa. Jadi hidup ini jangan terjebak sama yang namanya siklus kehidupan. Kita ini diciptakan sama Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Semua orang yang diciptakan Tuhan itu Tuhan kasih mereka itu rencana yang luar biasa. Anda dan saya yang dengar sekarang ini, yang lagi dengerin saya, diciptakan sama Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan untuk sesuatu yang biasa-biasa aja. Kita semua diharapkan sama Tuhan untuk punya hidup yang luar biasa. Jadi, jangan kita berpikir bahwa kita ini biasa aja. Kalau ada yang sudah dengerin saya biasa ya, tahu bahwa saya selalu bilang kalau kita ini mesti berhasil. Ada tujuannya kenapa kita di dalam hidup mesti berhasil. Supaya kita bisa menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahan itu apa sih? Agen perubahan itu adalah orang yang membuat perubahan yang dahsyat, yang lebih baik. Tujuannya apa? Supaya orang bisa kenal Kristus lewat kita. Ini adalah goal setiap orang Kristen. Kenapa kita harus berhasil? Supaya orang bisa kenal Tuhan lewat kita. Orang bisa menjadi Kristen lewat kita. Orang bisa percaya Yesus karena kita. Anda dan saya punya satu misi yang luar biasa mulia, yaitu membuat orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Nah, jadi kita ini adalah benih yang ditabur oleh Allah di dunia ini. Kita ini adalah benih yang ditabur Allah di dunia ini. Dan Tuhan berharap supaya kita ini berbuah. Apa buahnya orang Kristen itu? Buahnya orang Kristen adalah jiwa-jiwa. Adalah orang-orang supaya mereka kenal sama Yesus. Jadi ini tanggung jawab yang luar biasa, besar. Tetapi Tuhan itu tidak mempercayakan kepada sembarang orang. Dia cuma mempercayakan kepada orang-orang yang dia bisa percayai. Nah, hari ini dia memberikan kesempatan. Kalau Anda dengar firman saat ini dan Anda mau respon, Anda bisa menjadi seorang agen perubahan.
seseorang yang membawa perubahan bagi daerah sekitar dia. Jadi jangan berpikir bahwa saya hidup nih, yang penting saya hidup aja nih, yang penting saya punya uang cukup, yang penting saya bisa membahagiakan keluarga, yang penting saya begini begitu. Enggak. Ada satu misi luar biasa yang Tuhan tempatkan ke dalam kita, yaitu supaya orang-orang bisa kenal Tuhan lewat kita. Kalau saya punya mobil yang mahal sekali ya, contoh misalnya saya punya mobil Ferrari lah. Saya nggak akan pinjemin mobil saya kepada siapa saja. Saya cuma akan meminjamkan mobil ini kepada orang-orang yang saya benar-benar percayai. Nah, ketika kita percaya Yesus, kita sudah menjadi anaknya. Nah, waktu kita belajar bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu dengan baik, Tuhan itu mau mempercayakan kepada kita satu hal yang benar-benar penting. Apa itu? Yaitu jiwa-jiwa manusia. Misi tertinggi dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya orang-orang bisa datang kepada Dia. Yesus ini datang ke dunia ini, Dia datang bukan untuk menyembuhkan orang. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mengusir setan. Itu semua cuma efek samping. Tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah supaya semua orang bisa selamat. Oleh karena itu dia mati di kayu salib. Nah, dia mati buat manusia. Oleh karena itu, harta yang dianggap paling penting oleh Yesus adalah manusia. Anda ngerti ya? Maksudnya kalau kita manusia kan kita menilai uang itu sebagai sesuatu yang nomor satu biasanya. Uang itu, harta atau segala macam itu nomor satu. Saya kemarin baca berita gosip artis gitu ya, ada satu orang artis meninggal kecelakaan. Setelah itu semua orang-orang yang pada datang mau ngerebutin dia punya duit, dia punya aset, dia punya harta. Sedih banget. Nah, jangan kita menjadi orang-orang semacam itu. Dalam artian ya hidup kita cuma buat harta, bukan. Kita perlu memiliki pola pikir yang sama seperti Tuhan, yaitu Tuhan tuh menganggap manusia itu sebagai yang paling berharga. Tuhan tuh datang bukan mati buat pohon, bukan buat uang, bukan buat mobil, bukan buat aset, bukan buat properti. Tuhan mati untuk manusia, sesuatu yang dia pandang berharga. Nah, jadi kita perlu menyiapkan diri kita, melakukan segala sesuatu sebaik mungkin sehingga kita bisa dipercaya sama Tuhan untuk sesuatu yang lebih luar biasa, yaitu jiwa-jiwa. Nah, saya pengen kita nih malam hari ini kita benar-benar pikirin ini nih. Jangan kita dengar terus udah lewat aja gitu. Enggak, Tuhan itu mau supaya kita hidupnya itu ada arti. Kalau kita hidup cuma buat cari duit, nggak ada arti. Kalau kita hidup cuma buat karir bagus, nggak ada arti. Kalau kita hidup cuma buat jadi kaya, punya keluarga baik, nggak ada arti. Hidup itu cuma akan ada arti kalau kita melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini adalah supaya kita menolong orang-orang bisa kenal Dia. Ini adalah tujuan kenapa kita kalau bekerja harus sebaik mungkin, kalau kita bisnis harus sebaik mungkin, supaya Tuhan bisa dikenalkan oleh kita kepada dunia. Kalau Anda punya rekan kerja yang nggak kenal Tuhan, Anda punya bos nggak kenal Tuhan, mereka tidak akan peduli Anda ini Kristen atau enggak. Mereka nggak akan peduli Anda ini sudah lahir baru, sudah baptis Roh Kudus dan sebagainya atau tidak. Mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah Anda kerjanya bagus apa enggak, karakter Anda bagus apa enggak, Anda bisa diajar apa enggak, Anda ngeluh terus apa enggak. Kalau Anda tidak menjadi contoh di tempat kerja Anda atau di dalam bisnis Anda akan sulit menjadi saksi Kristus. Jadi
Oleh karena itu, kita perlu menjadi excellent di dalam apa yang kita lakukan. Kita perlu menjadi excellent sehingga kita punya kesempatan untuk orang kenal Tuhan lewat kita. Paulus bilang begini nih, setiap orang Kristen itu adalah suratan yang terbuka, artinya orang bisa membacanya. Apa yang orang baca di sana? Oh, orang itu tuh datang ke kantor paling pagi, baca Alkitab, habis itu dia kerjanya marah-marah, kerjanya buang-buang waktu, kerjanya gosip, dan sebagainya. Ini bukan saksi yang baik. Tapi ketika kita datang gitu ya, kita kerja yang baik, orang bakal tanya, nih orang kok kerjanya bagus? Oh, karena Tuhan. Yusuf itu tidak ditanya sama si Firaun, tidak ditanya sama si Potifar, kamu ini agamanya apa? Mereka nggak tanya. Alasan kenapa Potifar bisa mempercayakan segala sesuatu di dalam rumah tangganya ke dalam tangan Yusuf, karena dia percaya sama Yusuf, karena dia melihat Yusuf itu cakap dalam bekerja. Cakap itu adalah baik, kerjaannya bagus. Oleh karena itu si Potifar itu bisa memberikan kuasa yang besar kepada Yusuf. Sama juga seperti Firaun. Firaun sudah mendengar dari dia punya juru minum siapa Yusuf itu. Dan dia percaya kepada Yusuf itu, dia percaya kepada juru minumnya itu, sehingga Yusuf bisa diberikan tanggung jawab yang begitu besar. Nah, jadi ingat, kita ini hidup di dunia ini, kita punya tujuan yang besar, dan tujuan yang besar itu tidak bisa kita raih kalau kita belum berubah, kita punya pola pikir. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang agen perubahan? Yang pertama adalah kita perlu mengenal siapa kita sebenarnya. Ayat, kita buka di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, siapa kita sebenarnya? Kita adalah orang yang mewakili Allah di dunia ini. Jadi Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah karena kita adalah anaknya, ya, dan wakilnya. Jadi tugasnya manusia di dalam dunia ini adalah mewakili Allah untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Identitas Anda, identitas saya adalah kita adalah orang-orang yang ditempatkan Allah di dunia ini untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Saya pengen kita ini nih benar-benar menyerap ini nih. Jadi Tuhan itu menciptakan satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu cuman kita. Apa sih maksudnya serupa dan segambar? Mirip. Kenapa bisa mirip? Ya karena kita adalah anaknya. Saya punya anak 2. Anak yang gede orang bilang mirip sama istri saya. Anak yang kecil orang bilang mirip sama saya. Kok bisa mirip? Ya kami orang tuanya. Jadi anak-anak manusia adalah anak dari Tuhan. Anak manusia adalah anak dari Tuhan. Jadi kalau Anda sekarang percaya Yesus, berarti Anda adalah anak Allah. Berarti di dalam Anda ada keserupaan
dengan Allah. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa kita ini lemah. Jangan berpikir bahwa kita ini biasa aja. Jangan berpikir bahwa kita ini nggak hebat. Bayangkan Allah yang agung itu, yang luar biasa itu tinggal di dalam kita. Bayangkan ya. Ada sesuatu yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu megah, tinggal di dalam kita. Ya kita nggak biasa-biasa lagi. Misalkan ada satu rumah, rumahnya bobrok ya. Rumahnya bobrok, gubuk, tanahnya murah. Tapi tiba-tiba ada satu permata di dalam tanah itu. Nah, permata ini harganya luar biasa mahal. Pertanyaan saya, apakah harga rumah itu masih murah apa mahal? Jelas sudah mahal. Tetapi yang punya rumah bisa tidak menyadarinya. Orang yang punya gubuk itu tidak menyadari bahwa di dalam rumah dia, di dalam tanahnya itu ada permata yang luar biasa mahal. Nah, banyak orang Kristen begitu. Mereka tidak menyadari betapa luar biasanya Yesus yang ada di dalam dia. Sayang sekali. Padahal ketika kita benar-benar menyadari kita punya identitas di dalam Kristus, kita pasti akan memiliki cara berpikir yang berbeda, yang dahsyat dan luar biasa. Sampai sini dulu. Kalau ada yang mau komen, ada yang mau tanya, silakan kontak saya di 081932184218. Sekali lagi 081932184218. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram @Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. Oke, kita balik lagi. Nah, hal kedua yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi seorang agen perubahan adalah kita perlu mengerti apa yang kita miliki di dalam Kristus. Jadi tadi ngomongin soal pertama identitas, mengenal siapa kita di dalam Kristus. Kedua itu mengerti apa yang kita miliki di dalam Kristus. Kita buka ayatnya di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Nah, banyak orang mengartikan ayat ini hanya sebagai suatu kebutuhan. Oh, kalau kita punya kebutuhan, Tuhan akan memenuhinya. Nggak salah, tapi artinya tidak sesempit itu. Kita ini memiliki segala sesuatu yang akan kita butuhkan supaya kita bisa menjadi seorang agen perubahan. Sekali lagi ya. Jadi Allahku itu memiliki segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjadi seorang agen perubahan. Apapun yang kita butuhkan untuk menjadi seorang agen perubahan, Allah sudah memberikannya kepada kita. Contoh yang gampang begini. Misalkan Anda melamar satu pekerjaan sebagai sales, tapi setiap hari Anda harus berkendara sebanyak 200 km. Tetapi Anda tidak diberikan kendaraan. Tidak mungkin. Kalau Anda bekerja di perusahaan, ya pasti Anda akan diberikan fasilitas. Supaya apa? Supaya Anda bisa bekerja dengan baik. Supaya hasil Anda maksimal. Nah, demikian juga dengan kita. Allah mau memastikan bahwa kita ini akan menjadi seorang agen perubahan yang oke. Oleh karena itu, apapun yang kita akan butuhkan,
sudah pasti akan diurus oleh Tuhan. Nah, kita cuma perlu menyadari bahwa kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjadi seorang agen perubahan. Nah, Tuhan itu bukan cuma peduli sama apa yang kita butuhkan doang, kayak makan kita, apa segala macam. Tuhan memberikan kita fasilitas lain. Sama juga, bukan cuma pelayanan kita doang yang diurusin sama Tuhan, kita punya makan pun Tuhan akan urusin. Jadi, nggak usah khawatir, jangan takut. Ketika kita memutuskan diri untuk mau menjadi seorang agen perubahan, kita akan bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang Allah sudah siapkan. Nah, begini nih, yang gampangnya kayak begini aja lah ya. Kalau misalnya saya mau karyawan supaya bisa kerja gitu ya. Misalnya kerjaan dia adalah input data, lalu saya nggak siapkan komputer ya, konyol namanya. Atau kalau saya mau punya karyawan saya ini saya mau suruh dia jadi sales tapi nggak ada motor gitu, konyol. Nggak mungkin. Nah, yang punya ide supaya kita ini bisa menjadi agen perubahan yang efektif adalah Tuhan. Yang punya idenya adalah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan akan menyiapkan fasilitasnya. Bagian kita hanyalah mau aja. Kalau kita mau menjadi seorang agen perubahan, Tuhan akan menyiapkannya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir. Tuhan yang akan menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mau itu kebutuhan yang kelihatannya sepele, mulai dari hal-hal yang paling basic kayak makan gitu, sampai hal-hal yang lebih canggih. Ada satu orang yang namanya George Mueller ya. Dia itu Tuhan suruh memimpin panti asuhan, suruh bikin panti asuhan, dan pada puncak tempatnya itu ya dia menampung 10.000 anak. Tapi dia bukan seorang pengusaha. Dia seorang gembala, dia seorang pastor, dia adalah orang yang kerja di panti asuhan itu secara full time. Jadi bagaimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan semua orang itu, 10.000 orang itu? Tuhan yang kirim. Tuhan kirim donatur, Tuhan kirim partner, Tuhan kirim orang-orang yang memberi. Nah, jadi dia bisa melaksanakan segala sesuatunya itu karena Tuhan yang sediakan. Kita perlu punya pola pikir kayak begitu. Kalau Tuhan sudah memanggil saya untuk melakukan sesuatu, Tuhan mau saya berhasil, Tuhan sudah memberikan saya kekuatan itu. Oleh karena itu firman bilang di dalam Ulangan 8 ayat 18 bilang, Aku memberikan kepadamu suatu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan sudah memberikan kita satu kekuatan untuk melakukan apapun yang Tuhan suruh. Jadi Tuhan sudah kasih dan kita cuma perlu percaya dan kita jalan. Itu aja tuh, gampang, sederhana. Kalau misalnya kita berpikir bahwa segala sesuatu harus tergantung dari diri kita, ini akan menjadi sesuatu yang sangat repot. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi, walaupun kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan berpikir kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Andalkanlah Allah, andalkanlah Tuhan, pakailah semua fasilitas yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Nah, hal ketiga yang harus kita miliki agar kita bisa menjadi seorang agen perubahan adalah kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi, kita udah mengerti kita siapa, kita udah punya fasilitasnya, tetapi kalau kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, percuma. Jadi ada satu ayat ya di Matius 28. Matius 28 ayatnya 19 sampai 20. Isinya adalah,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kebanyakan ayat ini dipakai untuk menjelaskan bahwa kita ini mesti menjadikan semua orang Kristen. Ayat itu benar, tetapi ayat itu tidak sebatas itu saja. Ini adalah sesuatu yang lebih lebar. Sekali lagi saya jelaskan di depan. Ada sesuatu yang lebih lebar daripada yang sekarang kita tahu. Ada sesuatu yang lebih luas daripada yang kita sekarang tahu. Tuhan itu mau kita itu menjadi agen perubahan supaya kita bisa memimpin orang-orang datang kepada Kristus. Saya kerja di satu kantor, tapi saya tidak mencerminkan sesuatu yang baik. Saya kerja malas-malesan, saya bersungut-sungut, saya ngomongin bos, saya komplain tentang perusahaan, saya ngeluh soal gaji dan sebagainya. Orang tidak akan mau mendengarkan ketika saya berbicara mengenai Yesus. Tetapi ketika saya menunjukkan prestasi di dalam pekerjaan saya, orang mungkin akan bertanya-tanya di dalam hatinya, dari mana orang ini mendapatkan kekuatan itu? Nah, kita perlu memiliki satu pola pikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki misi. Misi kita adalah menjalankan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ini apa? Yaitu supaya orang-orang datang kepada Dia. Kita perlu memiliki kesamaan kehendak dengan Allah. Kita perlu punya pemikiran yang sama dengan Allah. Jadi kalau Allah mau supaya orang-orang itu selamat, orang itu datang kepada Dia, kita pun perlu punya pikiran yang sama. Kalau kita nggak memiliki pikiran semacam ini, kita tidak bisa menjadi agen perubahan. Banyak orang yang berusaha sukses tetapi bukan untuk Tuhan, tapi untuk memuaskan diri mereka sendiri. Saya punya uang banyak supaya saya bisa begini, bisa begitu, bisa beli ini, bisa beli itu, dan sebagainya. Nah, kayak begini Tuhan tidak bisa pakai. Tetapi ketika kita menyingkirkan semua kita punya agenda pribadi dan kita maunya melakukan kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Saya bukan bilang bahwa kita nggak boleh punya ini dan itu, nggak boleh beli ini dan itu. Saya nggak ngomong itu. Tetapi kecenderungan hati kita itu apa? Kecenderungan hati kita itu apa? Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan atau kita cuma mau memuaskan diri kita sendiri? Kalau misalnya kita mau menjadi seorang agen perubahan, ya tidak bisa kita maunya ya kedagingan aja, semua hal yang kita inginkan aja. Kita perlu memiliki kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu apa? Yaitu supaya semua orang datang kepada Yesus. Supaya semua orang menjadi murid Kristus. Nah, ini mungkin sesuatu yang nggak umum, nggak awam, nggak umum. Tetapi kalau kita mengerti ini, hidup kita akan berubah dengan drastis. Kalau kita mengerti ini, hidup kita akan berubah dengan drastis. Ada satu orang namanya William Colgate. Kalau ada yang tahu ya, William Colgate itu orang yang bikin pasta gigi Colgate. Kalau ada yang tahu pasta gigi Colgate. Nah, orang ini, dia itu membayar perpuluhan secara terbalik. Kalau orang kasih 10%, dia kasihnya 90%. 10% yang dia pakai itu di dalam hidup, ya dia cukup. Dia oke sekali hidupnya. Tetapi dia bisa memberikan 90% dari pendapatannya kepada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena dia punya hidup, dia punya pikiran, dia punya hati begitu penuh dengan mengasihi Tuhan, penuh dengan mau melakukan kehendak Tuhan, sehingga dia tidak lagi berpikir bahwa hidup dia sedemikian penting. Nah, saya mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang umum. Saya tahu bahwa orang ya hidup ya buat dirinya sendiri. Tetapi ini adalah kebenaran dan saya ingin menyampaikan kebenaran itu bahwa ada tujuan yang lebih tinggi
di dalam hidup Anda daripada cuma sekedar mencari nafkah. Daripada cuma sekedar bertambah kaya, daripada cuma sekedar bertambah nyaman, daripada cuma sekedar keluarga baik. Ada sesuatu yang luar biasa dan kita tidak bisa melakukannya kalau misalnya kita tidak punya hati itu. Jadi saya di sini mau menggugah punya pikiran bahwa kita ini perlu memiliki kemauan untuk menjadi seorang agen perubahan. Nah, jadi yang paling penting kita sekarang harus lakukan adalah kita harus menjadi contoh dulu. Kita harus menjadi orang yang memiliki pengaruh. Kita mempengaruhi orang dengan cara yang benar sehingga kita bisa menjadi agen perubahan buat orang tersebut. Saya punya satu teman ya. Teman saya ini dia bikin renungan harian. Dia sering sekali bikin renungan harian. Saking hebatnya renungan hariannya itu sampai dicetak di Gramedia dan dijual secara umum. Nah, kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia berhasil bisnisnya. Bisnisnya itu berhasil, bisnis itu dia pakai untuk membiayai cetak buku. Dan bukunya itu dijual, tetapi dia banyak memberikannya secara gratis kepada orang. Nah, ini teman saya ini orang yang luar biasa kaya nih. Menurut saya luar biasa kaya. Jadi dia bikin renungan harian ini. Renungan harian ini dia kirim pakai WhatsApp. Dia kirim pakai WhatsApp dan ini menjangkau begitu banyak orang sampai ke luar negeri. Orang yang terima dia terusin lagi, terima dia terusin lagi, terima dia terusin lagi. Waktu orang-orang tanya sama dia berinisiatif untuk mengirimkan buku rohani kepada orang tersebut secara gratis. Jadi mau bukunya, mau biaya kirimnya semua dia tanggung full. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia berhasil di dalam pekerjaannya. Bisnisnya hebat, dia diberkati Tuhan, dia punya uang, dia bisa lakukan ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak orang menjadi terberkati, bisa kenal Tuhan oleh dia. Nah, Anda dan saya bisa lakukan hal yang sama. Kalau kita nih bekerja dengan baik, kita berhasil, kita bisa menjadi agen perubahan. Kita bisa bantu orang lain kenal Tuhan lewat kita. Jadi jangan pernah berpikir, oh hidup saya cukup begini aja. Jangan. Ini bukan firman, ini gak cocok dengan firman. Tuhan mau supaya semua orang datang kepada Dia. Semua orang menjadi muridnya. Nah, jadi mulai hari ini mari kita merubah kita punya cara pikir. Mari kita mulai berpikir sebagaimana seharusnya kita berpikir, yaitu kita ini adalah agen perubahan. Kenali Anda punya identitas, kenali kita punya identitas. Ketahui apa yang kita miliki di dalam Kristus. Dan marilah kita menjadi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. 3 hal ini kalau kita kerjakan, kita akan menjadi agen perubahan secara otomatis. Saya rasa sharing saya sampai sini aja malam hari ini. Saya akan teruskan dengan pengumuman. Yang pertama itu jangan lupa subscribe ke saya punya IG sama YouTube namanya Kelimpahan Alkitabiah. Yang kedua itu kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komentar, ada yang mau butuh bantuan doa, atau kalau ada yang diberkati dan Anda ingin memberkati balik orang-orang yang mendengar ini dengan cara menabur, memberi, silakan kontak saya ke 081932184218. Jadi ini adalah acara yang perlu bayar dan saya butuh orang-orang untuk menjadi donatur bahkan partner. Apa sih bedanya donatur sama partner? Donatur adalah orang yang memberikan sekali-kali, partner adalah orang yang memberikan secara terus-menerus dengan komitmen. Kenapa? Karena begini, kalau misalnya kita diberkati dan kita merasa bahwa ini sesuatu yang baik, kenapa kita tidak mau menabur supaya orang lain pun bisa menerima berkat yang sama? Nah, yang ketiga adalah setiap hari Jumat malam saya ada Zoom. Temanya itu bukan soal keuangan, tema itu soal umum. Kalau ada yang tertarik mau ikut, silakan kontak saya ke nomor yang tadi. Nanti saya masukin ke grup.
Keempat, saya mau kasih tahu bahwa saya mau bantu kalau ada teman-teman di sini yang mereka bisnis atau punya jualan apa gitu yang pengen dibantu secara iklan, saya kasih gratis nih. Saya umumin di sini nih kalau ada produk yang dijual. Nah, kebetulan ada satu orang saudari di daerah Tangerang, dia lagi mencari orang untuk menjadi dia punya investor, dia punya bisnis, dia butuh modal tambahan. Kalau ada yang tertarik buat menjadi investor dia, silakan kontak saya, nanti saya pertemukan kepada orangnya. Saya rasa sampai situ aja. Semoga diberkati. Shalom. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram. @Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang.